Ya, kita masuk sekarang ke managing view. Objektifnya, yang pertama kita bisa meremove view, ya. Terus kemudian kita bisa pakai atau menulis query menggunakan inline view atau view yang tidak dideklarasikan, tapi atau dideklarasikan waktu kita mau mengoperasikan gitu ya. Jadi sebelumnya nggak dideklarasikan. Terus kemudian kita lakukan top end analisis query. Nah, jadi purpose-nya ya kita pastinya pembelajaran tentang membuat view itu ya nggak lengkap kalau tidak tahu caranya bagaimana menghapus ya. Ya, jadi view-nya kan nggak selalu pasti ada ya, purpose-nya ataupun maksudnya itu kan bisa jadi sudah nggak dibutuhkan lagi. Oke. Jadi contohnya misalkan konteksnya kalau suatu employee ya itu sudah punya view atau akses ke financial information ya. Kalau misalkan eh, dia itu pergi dari ataupun sudah nggak kerja di situ lagi, ya kita pastinya ya nggak mau tetap memberikan view-nya itu ke dia gitu kan ya. Karena begitu dia akses view-nya ya bisa kelihatan semua gitu ya. Nah, jadi dengan kasus seperti itu ya dibutuhkan ini ya penghapusan dari view. Oke, jadi di sini kita belajar bagaimana menghapus view, terus kemudian membuat inline view, terus kemudian melakukan top end analisis. Oke, untuk menghapus view ya karena view itu tidak ada data di dalamnya, maka menghapus view itu tidak mempengaruhi data atau dari base tabelnya. Jadi kalau view-nya itu pakai insert update delete, data atau perubahan yang dihasilkan di tabel walaupun itu melalui view itu maka dia tetap ya karena merubah dari view ketika berhasil dengan mengubah ke tabelnya langsung nggak ada bedanya ya. Jadi ya hasilnya tetap tetap tersimpan seperti kita mengubah tabel pada tabel langsung. Menghapus view ini sebenarnya hanya menghapus definisi dari data dictionary gitu kan ya. Nah, jadi view kita ingat ya, jadi view ini disimpan dalam select statement dalam data dictionary. Terus kemudian untuk aksesnya ya, untuk apa privilege-nya yang bisa menghapus view itu hanya yang membuat view yang pertama atau user yang punya privilege drop any view, dan semua user itu apa enggak semua user punya ini gitu kan ya. User itu biasanya ya hanya ya standarnya yang menghapus view dari yang sudah dia buat saja gitu ya. Kalau ada yang punya ini berarti ya bisa ya. Remove-nya ya tinggal drop view ya, terus kemudian nama view. Oke, terus kemudian selanjutnya ada inline view. Ya, jadi inline view ini bisa disebut juga subquery tapi dari from ya. Jadi Anda memasukkan subquery dari from. Kita ingat kemarin kan subquery bisa masuk di mana saja bagian-bagiannya ya. Mau di where, from juga bisa. Nah, ini kita lihat contohnya subquery tapi yang di from. Tapi istilahnya selain disebut juga subquery di dalam baris from, ini juga disebut inline view ya, inline view. Nah, ketika Anda melakukan insert ketika Anda melakukan memasukkan subquery ya di dalam from ya, itu bisa seolah-olah yang di subquery-nya itu satu tabel gitu ya. Jadi dari satu tabel yang berupa subquery itu, yaitu inline view. Gunanya apa? Untuk melakukan simplify complex query ya, untuk menghapus atau menghilangkan join operation ya, untuk menyederhanakan ya. Kalau yang view-nya itu view-nya itu sudah panjang gitu kan ya, yaitu untuk menyederhanakan. Oke, di sini adalah kita lihat contohnya ya. The from clause contain a select statement that retrieve data much like any select
statement. Jadi di clause from ini ada select statement-nya ya. Jadi setelah from employees I, langsung di sini select departemen ID, make salary from employees group by departemen D, gitu kan ya. Terus kemudian di sini yang disamakan where either departemen ID sama dengan D departemen ID. Ya, N A salary sama dengan D max salary. Ya. Ya, the data returned by the subquery is given an alias D ya. Ini ada alias D, which is then used in conjunction with the main query to return selected column from both query sources. Jadi kita mau membuat kolom ya, last name, salary, departemen ID, maximum salary untuk ini disamakan dulu gitu ya kolomnya nanti ya. Departemen ID disamakan dengan departemen ID dari kedua tabel, terus kemudian salary-nya itu harus yang hasil yang didapatkan dari maximum salary. Jadi kita ingin tahu maximum salary-nya dari employees gitu kan ya. Sekaligus nanti kolomnya ini ditampilkan. Employee yang punya maximum salary gitu ya. Sekaligus nanti kolomnya ditampilkan. Yaitu inline view ya. Jadi saya sebut tadi view yang tidak didefinisikan dulu gitu kan ya. Jadi di sini langsung ditulis, padahal ini sebenarnya adalah view ya. Ya, ini kan select departemen ID, ini kan subquery-nya view ya, tanpa dikasih nama. Ya. Ini inline view. Terus kemudian selanjutnya ada top end analysis ya. Ya, jadi top 5 atau top 5 gitu kan ya. Top 7 data gitu ya. Itu namanya top end analysis. Ya. Itu kita bisa pakai namanya row 6 ya. Jadi di sini select row 6, nama kolomnya, dari tabelnya, kemudian where row 6 kurang dari sama dengan 5 ya, order by hire date. Berarti kita seluruh data di order by 5 atau order by hire date ya. Urutan dari paling awal ke paling akhir yang ditampilkan cuma 5 saja. Ya. Itu adalah row 6. Kalau mau 7, kalau mau 10 ya 10 gitu kan ya. Kurang dari sama dengan 10 misalkan. Ya, top analysis ini menggunakan inline view subquery to return a result set. Ya, jadi seperti ya, kalau ini masih ini ya. Jadi yang dikombinasikan row 6 dan juga subquery ya. You can use row 6 in your query to assign a row number to the result set. Ya. Anda bisa jadi row berapa baris yang ditampilkan gitu ya. Jadi bisa di assign. The main query then use row num to order the data and return the top 5. Jadi misalkan di sini select ini, terus kemudian from ini ada inline query, ya. Berarti kan di sini mau cari select last name, hire date from employees, ya order by hire date. Terus kemudian di sini row 6 kurang dari sama dengan 5. Oke. Terus di sini berarti bisa muncul longest employee gitu ya, longest employee. Yeah. In the example above, the inline view first select the list of last name and hire date of the employees. Ya, jadi dipilih dulu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya gitu ya. Ya, terus kemudian inline view ini mengurutkan ya, tahunnya ya dari oldest to newest. The outer query where ya is used to restrict the number of row return and must use kurang dari sama dengan operator. Jadi di sini row 6 tadi ya, row 6 ini kondisinya kurang dari atau kurang dari sama dengan ya, bukan yang lain.
Oke, terminologi di hari ini kita tadi belajar mengenai drop view, terus kemudian ada inline view, ada juga top end analysis, ada juga row 6 ya. Oke, jadi intinya adalah menghapus view, terus kemudian ini ya ada tambahan, ada inline view, ada query atau top end analysis.